menerangi Indonesia. Dr. Rizayanti bangun istana surga di Thohir Yasin. Masjid Imza At-Taqwa Thohir Yasin merupakan sebuah masjid yang akan dibangun oleh seorang muslimah solehah kelahiran Aceh tahun 1984. Beliau merupakan Dr. Hajah Rizayanti SEMM. Dr. Riza menekuni usaha properti melalui dua perusahaan raksasa yang dimilikinya, yakni PT Imza Rizki Jaya dan anak perusahaan PT Deva Dirgantara Jaya. Bahkan, kini kedua perusahaan tersebut sudah menjadi mitra kerja pemerintah Republik Indonesia, di mana perusahaan Dr. Riza berhasil mengerjakan ratusan proyek pemerintah di berbagai wilayah di Indonesia sesuai dengan spesifikasi. Oleh karena itu, perusahaan itu tak jarang mendapat apresiasi dari pemerintah. Kegiatan tersebut diantaranya seperti program rumah bersubsidi dari pemerintah, renovasi rumah tidak layak huni, bantuan untuk rumah ibadah, pengadaan kapal nelayan, sumur bor, jalan tol, pengadaan ATK perkantoran, dan buku-buku pendidikan. Perusahaan Hajah Rizayanti juga dipercaya oleh pemerintah untuk mengerjakan proyek-proyek besar seperti Jalan Tol Sumatera Utara, Manado, Surakarta, Yogyakarta, solar cell atau PJUTS, serta perbaikan, pengecoran, dan pengaspalan jalan. Kemurahan hati, jiwa sosial, dan kedekatan dengan ulama tak bisa diragukan lagi. Hal ini bisa dilihat dari gagasan ingin mengumpulkan ulama se-Indonesia di pesantren Thohir Yasin, salah satu pesantren yang pernah mendapatkan juara 1 Fair Ekonomi Syariah kawasan Indonesia Timur yang diadakan oleh Bank Indonesia. Pesantren Thohir Yasin memiliki visi keagamaan dan kebahasaan yang sama dengan Dr. Rizayanti. Hal ini bisa dilihat dari beberapa hal sebagai berikut. Pertama, mengembalikan peran masjid sebagai sentral dakwah Islam. Pesantren Thohir Yasin menjadikan masjid tidak sekedar sebagai tempat ibadah sholat 5 waktu dan sholat Jumatan, melainkan masjid dijadikan sebagai pusat kaderisasi dan pendidikan Islam. Hal ini bisa dilihat dari fungsi masjid sebagai tempat belajar seperti Halaqah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kedua, masjid sebagai media kaderisasi generasi muslim. Di saat banyak organisasi, kelompok masyarakat yang gundah dengan jarangnya alumni pesantren memakmurkan masjid, padahal secara data resmi, ada kurang lebih 63.000 pesantren seluruh Indonesia yang tiap tahun mengeluarkan alumni. Tapi sangat disayangkan, para alumni pesantren yang berkualitas masuk di ruang-ruang publik seperti politik, pemerintahan, atau usaha-usaha kemandirian yang bersifat pribadi. Sedikit sekali yang kembali ke masjid untuk kemudian mengembalikan peran fungsi masjid seperti zaman Rasulullah SAW. Ketiga, masjid sebagai pusat kebijakan manajemen pesantren dan masyarakat. Terinspirasi dari manajemen pengelolaan Masjid Al-Haramain Mekah Al-Mukarramah dan Madinatul Munawwarah, sepulang Dr. Hajah Rizayanti umroh, beliau semakin mantap membangun masjid di pondok pesantren Thohir Yasin dengan harapan ada kombinasi manajemen pendidikan, manajemen ekonomi, dan manajemen dakwah sosial kemasyarakatan. Di mana dengan terbangunnya masjid ini akan ada kegiatan 24 jam yang terpusat di pesantren, mulai dari sholat tahajud berjamaah, kajian sebelum subuh, sholat 5 waktu, kajian setelah subuh, doa pagi santriwati, kelas belajar ala Masjidil Haram sampai siang, sholat zuhur, kajian setelah zuhur, sholat asar, pembelajaran kelas di masjid, sholawatan maghrib, wirid, dan kajian setelah maghrib sampai kelas halaqah setelah isya untuk kemudian para santriwati bisa melaksanakan istirahat. Maka dengan ini, masjid yang akan dibangun oleh Dr. Hajah Rizayanti akan menjadi masjid pertama di Indonesia yang tersibuk dan terpadat dengan kajian dan kegiatan. Terlebih kegiatan puasa wajib Senin Kamis yang akan diselenggarakan langsung oleh manajemen pengelolaan masjid. Semoga kombinasi manajemen Thohir Yasin dengan bangunan surga Dr. Hajah Rizayanti terus diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
menuju Indonesia maju dengan santri berkualitas, profesional, dan penuh iman takwa. Tohir